A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menyinari saudara sekalian, para pemirsa sekalian, menyinari dada para pemirsa, menyinari keluarga, menyinari usaha, menyinari berpikir, menyinari rasa cinta, menyinari hati, sehingga para pemirsa sekalian selalu berproses mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengadakan introspeksi, selalu mawas diri, dan selalu mencari untuk kepentingan ukhrawi. Karena dunia ini bersifat sementara saja. Keindahan dunia, hiruk pikuk dunia ini hanya mimpi belaka. Jadi, kalau Rasulullah mengatakan manusia dalam keadaan tidur, wa idza matu intabahu, manusia dalam keadaan tidur dan ketika mati dia baru terjaga, maka itu tidak heran. Kenapa? Karena sebenarnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan ukhrawi. Sementara kehidupan yang kita lihat ini adalah mimpi. Jadi kebalikan, kalau kita atau orang-orang umum mengatakan bahwa kehidupan kita ini hidup, kemudian yang kita lihat dalam mimpi itu adalah mimpi. Kenapa? Karena dia tidak sebenarnya dan sementara saja. Tapi menurut Rasulullah bahwa hidup ini adalah mimpi. Karena Rasulullah mengatakan manusia seluruhnya tidur. Wa idza matu intabahu. Jadi ini semua manusia tidur. Wa idza matu intabahu. Kalau sudah mati, baru dia terjaga, baru dia sadar. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan kehidupan ini adalah kehidupan yang dikatakan mimpi? Karena sifatnya dua, setidaknya dua tadi. Pertama, sementara, sebagaimana kita melihat sesuatu dalam tidur, mimpi. Sementara, sebentar lagi sudah terjaga. Yang kedua, bersifat apa? Tidak hakiki. Jadi di samping waktunya pendek, sebagaimana orang melihat sesuatu dalam tidurnya, waktunya pendek, di samping itu apa? Tidak hakiki. Nah, kehidupan dunia ini juga demikian. Pertama, waktunya pendek. Kalau dibanding akhirat, tidak bisa dibanding. Ini terlalu jauh. Yang pertama, pendek. Yang kedua, bukan hakiki. Karena sangat dekat. Dia kehidupan bukan hakiki. Hakiki itu manakala nanti di akhirat. Kelezatan, pahit, siksa, atau nikmat, itu yang hakiki. Yang hakikat itu adalah di akhirat kelak. Maka itu kalau dalam Al-Quran dikatakan, jadi karena perbandingan antara dunia dan akhirat ini terlalu jauh, maka tidak bisa dikatakan bahwa akhirat lebih lama. Kan kalau tadi secara bertahap kita katakan bahwa hidup ini sebentar dan akhirat lama, ini lebih lama. Kita katakan juga hidup ini tidak hakiki.
kehidupan yang di akhirat adalah hakiki. Kalau kita mau lebih dalam lagi, sebenarnya kehidupan ini bukan kehidupan. Sama dengan mati. Tapi kehidupan itu adalah akhirat. Kita tidak bisa juga mengatakan, kalau kita ingin lebih teliti, bahwa kehidupan dunia ini sebentar, lalu akhirat itu yang lama. Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan, sebagaimana sebentar akan saya jelaskan. Jadi misalnya tidak bisa dikatakan bahwa dunia ini sebentar, akhirat lebih lama. Lebih lama. Dunia ini hakiki, akhirat lebih hakiki. Tidak bisa. Kenapa? Karena perbandingannya jauh sekali. Oleh karena itu, kalau kita membandingkan yang terlalu jauh, maka maknanya bukan ismu tafdil, bukan kelebihan. Kelebihan itu yang ada kemiripannya. Misalnya, laki-laki A dengan laki-laki B. Dikatakan yang B lebih gagah dari yang A. Yang B lebih tampan dari yang A. Gambar atau pemandangan, apa saja misalnya ini pemandangan A lebih indah dari pemandangan B. Nah, tapi kalau misalnya manusia yang gagah tersebut dibanding dengan semut, lalu kita katakan bahwa manusia lebih gagah. Nah, ini tidak sebanding. Atau misalnya lelaki tersebut lebih tampan, misalnya, maaf ini saya memberikan contoh yang mungkin kurang berkenan, tapi supaya dapat diresapi bahwa ini tidak bisa dibandingkan. Jadi makna kelebihan artinya menjadi ismu ta'yin kalau dalam istilah pesantrenan. Jadi yang bahasanya secara lahiriah ismu tafdil, kelebihan, tapi sebenarnya ismu ta'yin. Ismu tafdil itu melebihkan. Yang satu lebih dari yang lain. Ini besar, yang satu lebih besar. Ini gagah, yang satu lebih gagah. Ini tampan, yang satu lebih tampan. Tapi kalau ta'yin, yang ini lemah, yang itu gagah. Yang ini jelek, yang itu tampan. Itu ta'yin mah. Tapi kata-katanya lebih tampan. Tapi maksudnya yang lebih tampan itulah yang tampan. Yang maksud, yang dilebihkan itu yang dinomorduakan itu sebenarnya yang jelek, bukan tampan. Nah, itu bedanya ismu tafdil dan ta'yin. Dalam contoh tersebut, dalam contoh tadi, si orang gagah tidak bisa dikatakan lebih gagah dari semut. Sekalipun dalam bahasa Arab dikatakan misalnya aqwa, lebih kuat dari semut, aqwa. Tapi aqwa di sini, yakni ismu tafsirnya ini sebenarnya ismu ta'yin. Jadi aqwa di sini bukan artinya lebih kuat, karena jauh perbandingannya antara orang yang gagah, angkat besi misalnya, dengan semut. Nah, jadi aqwa jangan diterjemahkan lebih kuat, tapi kuat. Walaupun sering orang mengatakan jauh lebih kuat, tapi sebenarnya ini yang kuat. Dan yang semua itu yang misalnya lemah. Saya tadi mau memberikan contoh yang mungkin kurang berkenan, tapi supaya lebih diresapi. Misalnya dikatakan bahwa fulan A itu lebih ganteng, misalnya dari monyet di kebun binatang. Lebih ganteng, lebih tampan dari orang hutan yang ada di kebun binatang. Nah, sekalipun mungkin perkataan tersebut ada benarnya, lebih tampan. Tapi maksud dari lebih tampan di sini apa? Ya, ini dia yang tampan. Monyet dan orang hutan itulah yang jelek. Ajmal, misalnya dalam bahasa Arab dikatakan ajmal. Dia lebih cantik, lebih ganteng.
Tapi maksud daripada lebih ganteng ini adalah dia yang ganteng, dia yang tampan. Monyet itu jelek. Jangan diartikan monyet itu ganteng, tampan, kemudian orang ini lebih tampan. Nah, kapan diketahui ismu tafdil atau ismu ta'yin? Kapan diketahui bahwa ini kelebihan atau penentuan? Kalau kelebihan kan sama-sama besar, tapi yang satu lebih besar. Tapi kalau penentuan ta'yin, kalau penentuan yang satu besar, yang satu kecil, tidak bisa dibandingkan karena terlalu jauh. Nah, kapan bisa kita mengerti hal itu? Manakala jarak antara yang dibandingkan itu jauh, atau terlalu jauh. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan yang terlalu jauh itu aqwa, lebih kuat, itu tandanya dia kuat. Yang mafdul, yang dinomorduakan itu yang lemah. Bukan berarti yang dinomorduakan itu kuat, kemudian yang yang pertama itu lebih kuat. Tapi kalau kita jaraknya masih bisa lah dibandingkan, misalnya bisa kita katakan yang satu kuat, tapi yang kedua lebih kuat misalnya. Fulan A lebih tinggi dari fulan B. Nah, itu masih bisa. Biar fulan A misalnya 2 meter, yang fulan B misalnya 1 meter pendek atau cebol. Tidak apa-apa. Masih bisa dalam tatanan bahasa peradaban, masih bisa dibandingkan yang satu cebol, yang satunya lebih tinggi. Masih tidak masalah. Tapi kalau dikatakan langit lebih tinggi dari kita manusia, nah ini bukan perbandingan lagi. Penentuan. Jadi langit tinggi, kita pendek. Itu maksudnya. Bukan kita tinggi, kemudian langit tinggi, tapi langit lebih tinggi. Bukan demikian. Langit lebih tinggi, ya ini maksudnya apa? Secara maknawi, bukan secara kata-kata, secara maknawi apa? Bahwa langitlah yang tinggi, kitalah yang pendek. Penentuan. Kata penentuan, bukan kata kelebihan. Nah, kembali kepada topik kita, masalah dunia akhirat ini. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih bagus dan lebih bertahan. Nah, kelebihan di sini bukan ismu tafdil, bukan kata kelebihan. Sekalipun lahiriah kata-katanya kelebihan, tapi maknanya penentuan. Jadi akhirat itulah yang apa? Yang bagus, bukan lebih bagus. Jadi dunia bagus, akhirat bagus, tapi akhirat lebih bagus. Yani dunia abadi, kemudian bako misalnya, kemudian akhirat bako, tapi lebih bako. Dunia abadi, akhirat abadi, tapi akhirat lebih abadi. Bukan begitu. Atau dunia ini baik, akhirat baik, tapi lebih baik akhirat. Bukan begitu. Karena perbandingannya jauh. Misalnya susu. Ketika susu 1 gelas ditaruh di dunia ini, mungkin sehari, 2 hari sudah basi. Secara natural, jangan ditaruh di kulkas. Susu 1 gelas kita taruh di meja. Dibiarkan sehari 2 hari basi sudah. Sehari insya Allah sudah basi. Tapi di akhirat susu segelas selama-lamanya tidak akan pernah basi. Selama-lamanya tidak akan pernah rusak. Susu di dunia kita minum. Katakanlah mengenyangkan atau menghilangkan dahaga. Sebentar lapar lagi. Minum susu. Yang apalagi yang biasa bapak-bapak atau yang bekerja keras, susu saja tidak cukup. Sebentar lagi sudah lapar, malah sejak awal minum belum tidak kenyang. Dahaganya anggap kita katakan hilang, sebentar lagi dahaga lagi. Tapi kalau di akhirat setetes saja susu diminum, orang kenyangnya tidak akan pernah hilang. Dahaganya ketika hilang seterusnya, tidak akan pernah dahaga lagi. Bagaimana mau dikatakan bahwa susu ini baik, kemudian susu dunia baik, lalu susu akhirat lebih bagus? Bagaimana mau dikatakan bahwa air di dunia ini baik, lalu air di akhirat lebih baik? Jauh perbandingannya.
Nah, oleh karena itu, kalau Rasulullah mengatakan anna sunyamun wa idza matu intabahu, manusia ini dalam keadaan tidur, kalau dia bangun baru dia, kalau dia mati baru dia terbangun. Jadi bangunnya itu manakala mati. Disitulah kehidupan itu. Abadi dan hakiki. Abadi dari sisi lamanya, kemudian hakiki dari sisi sifatnya masing-masing daripada bendanya itu. Kalau misalnya nasi sepiring kita makan di dunia ini, kenyangnya misalnya bisa bertahan 5 jam, tapi kalau sebutir nasi dimakan di akhirat, kenyangnya satu abadi. Jadi orang makan di akhirat itu bukan karena lapar. Orang minum di akhirat bukan karena haus, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi jangan lupa. Orang makan, minum, tidur, segala macam, kenikmatan di dunia, kelezatannya hanya bersifat duniawi. Tapi kalau di akhirat bersifat ukhrawi, bersifat ilahi. Paling-paling kalau makanan lezat di dunia ini, misalnya kita bersyukur, ingat sama Tuhan dan seterusnya. Kalau kenyang juga bersendawa, kemudian mengucap alhamdulillah. Tapi manakala lidahnya menari, melezati makanan, lezatnya zikrullah tidak sampai ketika itu. Jangankan ketika makan, ketika tidak makan saja lezatnya zikrullah tidak seperti lezatnya makanan. Apalagi ketika kita makan, maka kelezatan zikrullah maghlub, semakin tertindih dengan kelezatan makanan. Orang tidak makan aja lezatnya kurang, apalagi ditambah makanan lezatnya zikir. Jadi tidak makan saja lezatnya zikir tidak terlalu lezat di dunia ini. Tentu bagi aulia lain masalahnya, karena aulia sudah seperti di akhirat hidupnya. Bagi orang umum maksudnya. Ketika makan, zikrullahnya semakin tidak terasa. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah makanannya enak sekali, alhamdulillah, tapi yang enak makanannya. Zikrullahnya bukan akal akliyah saja, secara akal kita harus bersyukur, dan itu umumnya kehidupan selain para anbiya, ausia dan para aulia. Tapi di akhirat orang minum susu, lezatnya susu tidak bisa dibandingkan dengan susu dunia karena jauhnya. Yang kedua, susu akhirat yang sangat lezat tersebut tidak bisa menutupi lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bisakah akhirat yang seperti itu dibandingkan dengan dunia? Susu yang sebentar lagi basi, susu yang tidak bisa membuat kenyang sehari 2 hari, yang lezatnya juga sangat terbatas dibanding dengan susu ukhrawi yang kelezatannya tidak bisa dibanding, yang keabadiannya tidak bisa dibanding, yang menghilangkan dahaga dan mengenyangkan perut tidak bisa dibanding dengan susu dunia. Jadi kelezatannya jutaan kali lipat lezatnya daripada susu dunia. Dengan demikian juga susu yang jutaan kali lipat itu tidak menutup atau tidak menghalangi kelezatan zikrullah dan ridha Allah yang ada di surga nanti. Maka itu dikatakan ridha Allah akbar. Jadi susu yang ada di surga jutaan kali lipat nikmatnya daripada susu dunia. Dalam pada itu juga ridha Allah itu akbar. Keridhaan Allah lebih besar lagi dari itu dan tidak bisa dibanding. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang mencari surga hanyalah orang-orang umum. Kalau anbiya, ausia dan aulia tidak mencari surga. Dia mencari keridhaan Allah, mencari tajalli, mencari kasyaf Allah, bukan mengkasyaf. Misalnya ruh manusia, dada manusia, nasib manusia, bagi mereka tidak menarik. Yang menarik adalah mengkasyaf Allah, tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang keindahannya sudah pasti tidak bisa dibanding dengan surga. Surga keindahannya tidak bisa dibanding dengan dunia. Tapi mengkasyaf Allah, mengerti sifat-sifat Allah, meresapi sifat-sifat Allah, melihat sifat-sifat Allah dengan ruh, dengan batin, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, itu sudah tentu lebih lagi tidak bisa dibanding dengan kenikmatan surgawi. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, maka semoga para pemirsa dan kami juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, dari akhlak buruk, dari kebiasaan buruk. Jangan lupa, karena akhlak ini sudah karakter datangkan oleh fikra, oleh pengulangan sehingga menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari, jangankan kebiasaannya itu, dari melakukan keburukan. Semoga juga dijauhkan oleh Allah dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada topik kita, meneruskan kepada masalah kuwah ghadabiyah ini. Pada pertemuan yang telah lalu, saya sudah merinci mengenai pembelaan dan penyerangan, defensif dan ofensif, dan saya rasa sudah cukup luas maksudnya. Semoga dapat memberikan energi, bukan hanya informasi, memberikan energi yang baru kepada para pemirsa, sehingga menjadi salah satu penyebab daripada inayah kita, taufik kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami di sini bisa mendapatkan jariah dari amal soleh saudara. Kemudian begitu juga saudara ketika mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Salah satu daripada pembahasan yang kemarin atau pertemuan sebelum ini tidak terlalu rinci saya bahas, yaitu mengenai emosi yang diburukkan atau yang dijelekkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat. Jadi kalau ada ayat atau riwayat misalnya, atau ketua akhlak dari para rasul, para imam atau para ulama, bahwa jauhkanlah diri Anda dari marah, murka, dari emosi, atau misalnya emosi itu dapat menghancurkan kebaikan, emosi itu dosa, dan seterusnya. Nah, apa arti emosi dalam proposisi atau kalimat-kalimat tersebut? Kemarin sudah saya katakan bahwa emosi di sini bukan perasaan emosi yang ada dalam dada, karena itu fitrawi sifatnya dan daruri, necessary, yang mesti adanya, merupakan kemestian. Jadi rasa marah dalam diri, rasa tidak suka, rasa jengkel itu harus ada. Kalau tidak ada, maka seseorang tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Oleh karena itu, sifat itu harus ada dalam diri manusia. Dan peletakannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Izinkan kali ini saya menjelaskan mengenai ketidakbolehan murka yang kita dapati di ayat misalnya, atau di tafsir, atau di riwayat, atau di petua akhlak. Nah, emosi di sini yang dimaksudkan bukan emosional hati. Sekali lagi, emosional hati merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa tidak. Dan kita tidak perlu sedih dengan ada emosi, dengan adanya emosi. Jadi emosi yang tidak boleh itu manakala dilampiaskan, manakala dimanifestasikan dalam kehidupan, lalu berbentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin saja kita melampiaskan emosi itu, tapi masih dalam ajaran Tuhan. Itu masih tidak ada masalah. Misalnya, kita menasihati teman kita yang mengkhianati diri kita.
Kan ada rasa emosi. Sudah dipercaya, sudah kita percaya, lalu dia khianat. Nah, lalu kita berdua. Kita katakan apa? Wahai saudaraku, kamu telah mengkhianati janji kita, kesepakatan kita. Dan ini dosa. Kamu tidak boleh, tidak selayaknya melakukan hal itu. Apalagi kita sudah berteman lama. Nah, ini masih boleh. Manifestasi emosi yang ada dalam dada dengan penyaluran seperti tadi dalam contoh yang saya contohkan, masih boleh. Yang tidak boleh itu mana? Manakala kita menasihati dia di depan umum. Orang tidak tahu kesalahan dia. Bahwa saya titip uang 100.000 untuk diberikan kepada misalnya orang lain karena hutang, lalu dia ambil uang itu. Lalu saya menasihatinya, pelampiasan emosinya, itu di depan umum. Kamu ini bagaimana? Kamu mengkhianati kesepakatan. Kamu telah memakan uangku 100.000 umpamanya. Nah, sementara di lingkungannya banyak orang lain yang tidak tahu masalah, sehingga aib atau keburukan dari hamba Allah ini terbuka di situ. Ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emosi seperti ini yang tidak boleh. Jangankan emosi, menasihati juga tidak boleh. Misalnya Anda tidak marah, ditipu 100.000 karena Anda kaya, tidak marah, tapi mau menasihati saja. Tapi menasihatinya di depan umum, itu tidak boleh. Karena ini ada unsur apa? Membuka rahasia keburukan orang lain. Membuka rahasia orang lain yang tidak disukai oleh orang yang kita buka itu. Kalau objeknya tidak disukai. Ini yang disebut ghibah. Dalam Islam ini yang disebut ghibah. Jadi salah satu contoh atau misdak atau ekstensi, salah satu contoh nyata daripada murka atau emosional yang tidak boleh adalah apa? Yang melazimkan, yakni yang mendatangkan salah satu daripada hal-hal yang dilarang Allah, seperti tadi, yaitu apa? Ghibah, menggunjing. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau kita nasihati sendirian, kalau kita nasihati dia sendirian, maka boleh. Jadi kamu telah mengkhianati, kamu tidak boleh makan uangku. Umpamanya, anggap aku kaya, tapi ini tetap 100.000 ini amanah. Dalam Islam kamu tidak boleh, tidak ada masalah itu. Itu satu, ghibah. Yang kedua apa? Mengumpat. Mungkin sendirian, kita nasihati sendirian. Lalu kita mengumpatnya pakai kata-kata kotor. Maaf, ini kan harus dicontohkan. Anjing kamu. Monyet kamu. Nah, ini tidak boleh. Sekalipun sendirian. Jadi emosi yang dilarang oleh Allah bukan emosi hati, tapi manifestasinya. Manifestasinya pun apa? Yang melazimkan apa? Pengumpatan. Atau ghibah. Atau fitnah. Atau mengungkit dosa-dosa yang lain. Di depan umum misalnya. Sehingga menjadi ghibah. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau emosinya saja atau pelampiasannya masih dalam koridor Islam, itu tidak ada masalah. Jadi Anda tidak perlu sedih. Oleh karena itu Rasulullah apa? Kalau emosi, wudu dulu. Karena ketika emosi, kalau mengatakan sesuatu takut ghibah, takut mengumpat. Mungkin tidak ghibah, tapi mengumpat. Karena sendirian, berduaan, tidak menggibah, tapi mengumpat. Di depan umum, bisa mengumpat, bisa menggibah, dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Nah, oleh karena itu, marilah kita waspadai emosi ini. Jangan diantipati, jangan berusaha untuk dihilangkan, tapi disalurkan secara baik sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan akal yang sehat. Semoga Anda, begitu juga kami, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada kesalahan, semoga selalu diampuni. Begitu juga kedua orang tua kita, mukminin-mukminat, guru-guru kita, orang berjasa kepada kita, lingkungan kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah supaya mengadakan amal ma'ruf nahi munkar, sehingga kita mengadakan apa? Perbaikan selalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.